Kita tentunya di sini bukan hanya sekedar memperkuat sepak terjang ekspor Indonesia di tengah tantangan global yang kita ketahui akhir-akhir ini mengusik bangsa kita, dunia, dan juga usaha-usaha yang ada di manapun. Ada yang mengatakan bangsa besar tidak menunggu cuaca cerah. Ia berlayar meski ombak menghadang, karena layar sudah terkembang sehingga arah dan tujuan pun sudah ditetapkan. Hari ini topiknya adalah Indonesia bangkit, ekspor hebat, dan kedaulatan kita tentunya akan lebih bermanfaat. Dunia ini juga sedang bergerak, tapi bukan menuju keterbukaan. Kita ingin kita melihat secara utuh. Banyak yang berlindung di balik tembok tarif, kuota, dan proteksi, khususnya dari negara-negara yang besar seperti Amerika Serikat yang membuat kondisi dunia menjadi tak menentu. Dalam kondisi ini tentu Indonesia tidak boleh pasif. Kita harus sama-sama aktif, termasuk dunia sektor industri, tempat Bapak Ibu berusaha. Kita harus aktif, kita harus bisa membela kepentingan nasional kita di satu sisi, tapi saya juga ingin kita sama-sama berpikir bagaimana kita juga bisa melindungi usaha-usaha atau pelaku-pelaku usaha kita di tanah air. Ini dan seraya juga kita terus memperkuat daya saing. Dengan tarif dasar 10% yang dilakukan Amerika Serikat, ditambah lagi 32% ya. Dan ini justru bukannya menurun, malah meningkatkan tarif besarnya. Dan ini sangat membebani ekspor kita. Sektor-sektor tekstil, garment, alas kaki, dan juga mungkin sedikit terkait dengan elektronik, kelapa sawit, dan makanan minuman lainnya yang sangat terdampak. Tidak hanya berbicara yang padat karya, tapi usaha-usaha sektor-sektor yang ada pun juga ikut terdampak. Sehingga apakah kenaikan tarif sepihak ini justru akan mengancam kedaulatan kita? Itulah yang mesti kita jawab bersama-sama. Jangan sampai stabilitas sosial kita, kesejahteraan rakyat kita, karyawan kita, pegawai kita ikut terdampak yang akhirnya berujung kepada PHK besar-besaran. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus kembali kepada fondasi kebangsaan kita. Kebetulan kami di MPR RI juga selalu menyampaikan terkait tentang pentingnya pilar-pilar kebangsaan, ekonomi Pancasila, yang harus menjadi landasan pada kehidupan kita. Tidak hanya kita memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, tapi bagaimana kita juga menjadi bagian yang dalam persatuan kehidupan ini memajukan kehidupan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa hari ini dan secara terus-menerus kita juga terus mendorong agar terjadinya renegosiasi ulang, negosiasi bilateral ke Amerika Serikat, karena terus terang Amerika Serikat yang imposing more tax, tarif pada kita. Lalu kita juga sebetulnya bisa memikirkan hal-hal lain, apakah seperti ini juga bagian dari peluang melakukan diversifikasi geografis melalui percepatan ratifikasi, yang mana kita sudah punya kerjasama kepada negara-negara atau kontinen-kontinen lain yang ada di dunia sebagai bagian opening new market, yang tentunya Bapak Ibu sudah sangat menguasai tentang hal itu. Market Eropa katakanlah, EU, market yang berhubungan dengan Timur Tengah, UAE, market Turki misalkan, atau market Kanada, Meksiko, Afrika Selatan, Asia Tengah, dan lain-lain yang berkenaan dengan Comprehensive Economic Partnerships Agreement, CEPA, yang hari ini kami di DPR pun terus menguatkan, meningkatkan agar kerjasama ratifikasi Indonesia CEPA dan negara-negara lain pun terus selesai. Kemudian ini menjadi bahan diskusi juga bagaimana terkait dengan diversifikasi produk. Bisa jadi
ketika tarif itu menjadi meningkat, kita juga perlu ada kekuatan lebih, added value yang mesti kita ciptakan terkait dengan hilirisasi. Tidak hanya hilirisasi terkait dengan tambang-tambang mineral saja, hilirisasi elektronika, hilirisasi otomotif, hilirisasi digital, hilirisasi produk halal, dan itu juga perlu kita perkuat dengan fasilitas peningkatan sertifikasi supaya produk-produk kita ini tidak hanya dilabeli saja, tapi juga punya standar nasional, SNI kah, halal kah, dan lain-lain untuk mengurangi trade barriers yang kadang-kadang negara di Eropa, di Amerika, dan dunia belahan manapun menginginkan agar standarnya juga cukup baik. Kita jaga kekompakan antara pusat, daerah, pemerintah, dan swasta, dan tentunya eksekutif dan legislatif, karena dengan kerjasamalah kita juga bisa terus berjalan menjadi negara yang lebih kuat dan bisa menjawab tantangan, tidak menjawab permasalahan saja. Karena ekspor kita ini harus lebih kuat, impor kita kendalikan.